Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Kemudian salat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, azzallahukum jami'an, melanjutkan pembahasan fikih sirah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca tentang salah satu pembahasan penting dan juga merupakan bagian dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait keimanan hamba terhadap nabinya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berbicara tentang kemaksuman nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, Allah Azza wa Jalla telah memberikan penjagaan yang luar biasa, terhindar dari berbagai macam pemikiran yang kufur, sampai beliau diangkat menjadi seorang nabi maksum, terhindar dari berbagai macam penyimpangan. Maka jika kita lihat bagaimana usaha dan upaya orang-orang kafir dalam mencegah dakwah Islam ini tersebar, bagaimana cara mereka menghalangi orang-orang untuk masuk dalam agama Islam, mengimani dan mempercayai apa yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang dilakukan adalah dengan menghilangkan kepercayaan dan keimanan umat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebarkan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan sebagai seseorang yang tersihir. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan orang-orang zalim itu berkata, kalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Beliau juga diisukan orang yang berdusta, orang yang gila, dan berbagai macam isu yang lainnya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kepercayaan, keyakinan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan, jangan-jangan yang diucapkan ini bukan kebenaran, akan tapi ini berdasarkan nafsu, berdasarkan keinginan, dan seterusnya. Itulah upaya yang dilakukan oleh orang kafir dalam mencegah dakwah Islam ini tersebar, atau mencegah orang-orang beriman dan masuk dalam agama Islam. Maka dihilangkan kepercayaan tersebut. Nah, jangan sampai orang yang beriman justru malah mengimani atau mempercayai apa yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam.
Hingga pada akhirnya pada saat ia membaca atau mendapatkan ilmu dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keraguan di dalam dirinya. Dia katakan bahwa syariat ini tidak sesuai dengan kemanusiaan, syariat ini tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia, dan seterusnya. Akhirnya hilang kepercayaan di dalam diri, atau mungkin minimalnya berkurang. Maka harus kita kembalikan kepada prinsip dan keyakinan dasar bahwa kita beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani apa yang dia sampaikan, berusaha untuk mengamalkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari nabi kalian maka ambillah, dan apa yang ia larang maka jauhilah. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga, bahkan keterjagaannya sejak sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Maka pembicaraan tentang kemaksuman Nabi Muhammad SAW ini merupakan pembicaraan yang sangat penting, yang harus kita jadikan sebagai prinsip. Karena jika kita ragu, tidak yakin, tidak percaya, sulit baginya untuk menerima syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika datang ayat, datang hadis, selalu ia kaitkan dengan akalnya, ini masuk akal ataukah tidak. Sebagaimana yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin yang mengedepankan akal dibandingkan nakal. Nakal itu Al-Quran, hadis. Maka pada saat menemukan ayat maupun hadis yang bertentangan dengan akal mereka tinggalkan. Nggak sesuai, nggak relevan, tidak sebagaimana yang kita perlukan, tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan akal yang mereka dahulukan. Hilang kepercayaan di dalam diri. Padahal prinsip dasarnya adalah harus percaya dan harus yakin apa yang Allah Ta'ala syariatkan, apa yang disyariatkan pula oleh Nabi Muhammad SAW, maka wajib kita yakini bahwa itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan hikmah dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Nabi SAW maksum, terjaga. Baik. Sebelumnya kita akan berbicara terlebih dahulu tentang pengertian maksum. Apa itu maksum? Maksum diambil dari kata ismah dalam bahasa Arab, yang artinya terjaga, terlindungi. Dan yang dimaksud dengan kemaksuman para nabi dalam hal ini Muhammad SAW, bahwa para nabi terjaga dari berbagai macam kesalahan, berbagai macam dosa-dosa yang menghilangkan keimanannya. Beliau terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama, terjaga dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan kufuran dan lain sebagainya. Dan itulah dimaksud dengan maksum. Nah, Nabi Muhammad SAW ini telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Dan itulah yang ingin disampaikan oleh penulis. Sehingga ini membentuk suatu keyakinan dasar bagi setiap muslim, bahwa ketika dia sudah meyakini kemaksuman Nabi Muhammad SAW, meyakini bahwa apa yang beliau SAW sampaikan itu benar adanya dan itu merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menjalankan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Karena syariat itu bukan berasal dari Nabi yang beliau karang-karang, akan tapi itu merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka pada saat nanti kita mempelajari tentang bagaimana beliau hijrah, diangkat menjadi seorang nabi, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana syariat itu muncul, sudah ada keyakinan dalam diri kita. Apa yang beliau sampaikan benar adanya. Beliau terjaga dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Baik. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis tentang terjaganya Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Yang pertama, beliau terjaga dari penyembahan terhadap patung-patung. Beliau sudah mengetahui bahwa patung-patung tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Bahkan suatu hari dia bersama
mantan budaknya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan ada patung bernama Isaf dan Nailah. Patung-patung itu diusap oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka tawaf. Kemudian Rasulullah SAW melakukan tawaf. Zaid berkata, saya pun tawaf bersama Nabi SAW. Setelah saya melewatinya, maka saya pun mengusap patung tersebut. Wallahu a'lam, mungkin karena beliau tidak mengetahui atau tidak mengetahui bahwa ternyata itu adalah patung dan itu merupakan kesyirikan. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid bin Harithah, jangan sentuh. Saya berkata kepada diri saya akan tetap menyentuhnya hingga saya melihat apa yang akan terjadi. Kemudian Zaid bin Harithah pun tetap menyentuhnya pada saat berputar atau pada saat melewatinya pada putaran berikutnya. Maka kata Nabi SAW, bukankah saya telah melarangmu? Demi Allah yang telah memuliakannya dan telah menurunkan risalah kepadanya, dia tidak pernah menyentuh patung hingga Allah Ta'ala memuliakannya dan menurunkan Alkitab kepadanya. Ya, demikianlah pengakuan daripada Zaid bin Harithah di saat kebanyakan orang menyentuhnya, karena memang Ka'bah saat itu dipenuhi dengan patung. Banyak juga yang melakukan kesyirikan di sana sebelum terjadi Fathu Makkah tentunya. Ada orang-orang yang datang melaksanakan ibadah tawaf, namun dengan cara yang jauh dari Islam. Di antaranya seperti yang kita sebutkan, mereka melakukan penyembahan terhadap patung. Ada pula yang bertawaf dengan tidak mengenakan sehelai kain pun, tidak mengenakan pakaian. Itu terjadi sebelum terjadi Fathu Makkah. Dan di situ Zaid bin Harithah mengatakan Nabi SAW tidak pernah menyentuh patung meskipun itu hanya sekali, sampai beliau dimuliakan Allah Azza wa Jalla dan diangkat menjadi seorang nabi. Dan itu salah satu bukti Nabi SAW dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW tidak pernah meminum khamar dan tidak pernah mendekati kemaksiatan. Tidak pernah pula bermain judi. Meskipun beliau saat itu masih berusia muda. Dan kebanyakan orang-orang yang seusianya melakukan hal tersebut. Minum khamar, berbuat maksiat, bermain judi, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Akan tapi Nabi SAW terjaga dari aktivitas-aktivitas tersebut. Meskipun dalam kesehariannya beliau bergaul, beliau berteman, hanya saja beliau bisa menjaga dirinya dari hal-hal tersebut. Kemudian tidak hanya sekedar jauh dari maksiat, bahkan Nabi SAW maksum dari kesalahan-kesalahan yang mengurangi nilai-nilai moral. Sama sekali tidak ada perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi SAW yang mengurangi haibahnya. Bahkan justru kebalikannya. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau dikenal sebagai seorang yang terpercaya, orang yang amin. Bagaimana kisah pada saat renovasi Ka'bah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian juga ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya tidak pernah melihat atau tidak pernah berniat melakukan sesuatu pada zaman jahiliyah dari keinginan untuk mendengarkan hiburan nyanyian, kecuali 2 malam yang keduanya Allah Ta'ala menjaga saya dari menyaksikannya. Satu malam saya berkata kepada teman saya sesama penggembala kambing, tolong jaga kambing-kambing saya ingin masuk kota Mekah untuk menyaksikan hiburan seperti anak-anak muda yang lainnya. Kalau saya itu berkata silahkan, maka saya masuk kota Mekah hingga ketika saya sampai di rumah pertama dari rumah-rumah Mekah, saya mendengar suara azif atau nyanyian dan musik. Saya bertanya, ada apa? Maka dikatakan kepadaku, fulanah menikah dengan fulanah. Akhirnya saya duduk. Maka Allah pun menutup pendengaran saya dan membuat saya tertidur dan tidak terjaga kecuali setelah sinar matahari di pagi hari, ya, sampai terbit matahari.
Kemudian saya kembali kepada kawan saya, dia berkata, dan dia bertanya, apa yang kamu saksikan? Maka Nabi mengatakan, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Kemudian saya ceritakan kejadiannya. Pada malam berikutnya saya berkata lagi, tolong jaga kambing saya akan menyaksikan hiburan musik di Mekah. Setibanya di Mekah, saya mendengar apa yang saya dengar pada malam sebelumnya. Dan beliau pun akhirnya tertidur. Dan tertidur pula sampai terbit matahari. Kemudian bangun, kembali menuju temannya, dan dia ditanya apa yang ia lakukan. Saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia ceritakan kejadian yang ia alami. Nah, maka setelah itu dia mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah lagi ingin menyaksikan pertunjukan dan saya tidak pernah lagi mengulanginya hingga Allah Ta'ala memuliakan saya dengan kenabian. Nah, ini kisah ini diriwayatkan oleh Abi Thalib. Di saat Nabi SAW mengisahkan masa mudanya, beliau sama sekali tidak ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang sia-sia, kecuali satu keadaan, di mana beliau saat itu ingin menyaksikan penampilan-penampilan yang berkaitan dengan masalah musik, nyanyian, yang saat itu diselenggarakan di kota Makkah. Maka beliau menitipkan kambingnya kepada sesama penggembala kambing. Tolong jaga, saya malam ini mau ke kota Makkah, ingin menyaksikan penampilan-penampilan musik. Maka sampainya di kota Makkah, baru sampai di perumahan pertama di kota Makkah, di situ beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala mengantuk dengan rasa kantuk yang sangat berat, dan pada akhirnya beliau tertidur dan tidak terjaga atau tidak terbangun dari tidurnya hingga terik matahari lah yang membangunkannya. Terasa panas terik matahari, beliau terbangun. Datanglah ke temannya, ketika ditanya, apa yang kau saksikan? Saya tidak melakukan apa-apa. Baik, saya coba lagi. Malam berikutnya ia titipkan kembali hewan-hewan ternaknya. Kemudian ia datang kembali ke kota Makkah dan mengalami hal yang serupa. Setelah itu Nabi SAW berazam untuk tidak melakukannya kembali. Tidak ada keinginan sedikit pun dari beliau untuk melakukan hal yang serupa. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan yang sia-sia, sampai Allah Ta'ala memuliakan beliau menjadi seorang Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa diberikan taufik, diberikan hidayah itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Ta'ala diberikan hidayah, diberikan petunjuk di saat banyak sekali di luar sana orang-orang yang rusak. Orang terfitnah dengan harta, terfitnah dengan wanita, terfitnah dengan syubhat yang pada akhirnya menyimpang dari agamanya. Merasa dia sudah melakukan yang benar padahal jauh dari kebenaran. Maka diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan petunjuk merupakan nikmat yang sangat besar. Dan itu bentuk cinta dan kasih Allah Ta'ala kepada kita semua. Baik, kemudian juga ada cerita yang lain menunjukkan Nabi SAW dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi riwayat ini dari Jubair bin Mut'im, dikatakan pada hari Arafah unta saya tersesat. Maka saya mencarinya dan saya melihat Nabi SAW berdiri bersama manusia di Arafah. Saya berkata, beliau dari kelompok Homs Quraisy. Mengapa beliau berkumpul di sini di Arafah bersama manusia? Mengapa tidak bersama Homs di Muzdalifah sana? Yang demikian itu karena orang-orang Quraisy wukuf di Muzdalifah pada hari Arafah dan tidak mau keluar dari tanah haram menuju Arafah bergabung bersama jamaah lainnya sebagai bentuk sikap tampil beda. Kejadian itu menunjukkan bimbingan Allah kepada nabinya dengan memberikan taufik untuk berdiri di tempat yang benar sebelum masa kenabian. Jadi kebiasaan orang jahiliyah, mereka tidak ingin wukuf di Arafah, tapi wukuf mereka di Muzdalifah. Padahal di hari Arafah berdasarkan pelaksanaan manasik haji yang benar, wukufnya di Arafah, bukan di Muzdalifah. Nah, orang-orang Quraisy itu di sana wukufnya di Muzdalifah. Namun Nabi SAW wukufnya di Arafah. Dan itu disaksikan oleh Jubair bin Mut'im. Pada saat untanya tersesat, beliau cari kemana-mana dan menemukan Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, tidak ikut bersama orang-orang Quraisy. Padahal itu belum diangkat menjadi seorang nabi. Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala bimbing ya, hingga beliau
selalu berada di atas kebenaran dan dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Dan juga Rasulullah SAW seperti yang sudah kita sampaikan dikenal dengan kejujuran, tidak pernah sekalipun berdusta, ya. Bahkan ya, digelari dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Dan inilah bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Apalagi pada saat sudah diangkat menjadi seorang nabi, maka beliau maksum. Beliau itu terjaga. Nah, jadi pertanyaan besar, terjaga dalam hal apa saja? Nah, yang pertama tentunya terjaga dari salahnya beliau dalam menyampaikan risalah, kelirunya beliau dalam menyampaikan agama. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat ketiga dan keempat seperti sudah kita bacakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu menurut hawa nafsunya, menurut kemauan dan hawa nafsunya. Akan tapi ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-Haqqah ayat 43, 47 sampai 47, tanzilum min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Sekali-kali tidak ada seorang pun di antara kalian dapat menghalangi kami. Ini menunjukkan keterjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari penyampaian risalah, dari penyampaian wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ada hadis yang juga menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Suatu ketika beliau pernah menulis apa saja yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu aktubu kulli syai' asma'ahu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatannya itu diketahui oleh salah seorang Quraisy atau sekelompok Quraisy. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini menulis segala sesuatu yang disebutkan, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berbicara, menyampaikan sebuah hadis, ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Nah, perbuatannya itu diketahui oleh orang Quraisy. Maka dikatakan kepadanya, innaka taktub kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah wa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam basyarun yatakallamu fil ghadab wa ridha. Engkau ini menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dia manusia yang terkadang berbicara dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridha? Karena keadaan seorang manusia saat berbicara dalam keadaan marah dan ridha berbeda. Kalau dalam keadaan ridha mungkin kata-katanya tertata, bisa membedakan mana baik dan mana yang benar, jauh dari yang namanya kedustaan. Tapi kalau dalam keadaan marah, mungkin yang keluar hal-hal buruk, umpatan, celaan, atau ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, kata orang-orang Quraisy, Nabi SAW itu seperti manusia biasa yang terkadang berbicara dalam keadaan ridha atau mungkin dalam keadaan sedang marah. Maka mendengar hal tersebut, Abdullah bin Amr bin As pun menahan diri untuk menulis. Dia merasa masuk akal juga yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Namun hal itu diceritakan dan dikisahkan kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi SAW? Uktub walladzi nafsi biyadi la yakhruju minhu illa haq. Tulislah. Tulis apa yang kau dengar. Tulis apa yang kau dengar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar darinya, beliau tunjuk lisannya, kecuali kebenaran. Karena Nabi SAW tidak berbicara dengan kemauan dirinya sendiri, dengan hawa nafsunya, tapi itu merupakan murni wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lainnya dari Talha bin Abdullah, ia mengatakan, walakin idza haddatsukum 'anillahi syai'an fakhudhuhu bi fa inni lan akdziba 'ala Allah. Jika aku membicarakan kalian tentang sesuatu dari Allah Azza wa Jalla, ambillah, karena sesungguhnya aku tidak akan
Di sini Nabi SAW menggunakan kata lan. Lan itu penafian yang mu'abbad, yang seterusnya. Tidak akan. Bukan hanya sekedar penafian menggunakan kata la, tidak. Saya tidak berdusta. Tapi ada kemungkinan berikutnya akan berdusta. Dia tidak berdusta pada saat itu. Tapi mungkin hari esok, bulan depan akan berdusta. Namun dalam redaksi hadis ini Nabi menggunakan kata lan, tidak akan. Tentunya secara makna berbeda. Antara tidak dengan tidak akan berbeda. Lan akdziba 'ala Allah. Kata Nabi SAW, aku tidak akan pernah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Maka ini jenis kemaksuman yang pertama. Nabi SAW maksum dari kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan risalah. Maka apa saja yang kita dapatkan dari Nabi SAW, ambil. Ya. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqririn, baik itu ucapan, baik itu perbuatan ataupun penetapan, ambil dari Nabi SAW selama bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Baik, kemudian bentuk kemaksuman yang kedua, bahwa Nabi SAW maksum dari kesyirikan dan kekufuran. Maksum dari kesyirikan dan kekufuran. Dan itu sudah kita dapati sebagaimana disebutkan tadi sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Dan itu diakui oleh Zaid bin Harithah yang kala itu merupakan budak Nabi SAW. Gak pernah Nabi SAW sentuh. Ya. Nggak pernah menyentuh patung-patung tersebut. Jadi terjaga, maksum dari kesyirikan dan kekufuran. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah kisah syaqqus sadr. Ketika dari Nabi SAW dibelah, dikeluarkan hatinya dan dibersihkan. Ya. Diambil hadzuz syaitan, noda dan kotoran syaitan yang bisa menjerumuskan hamba dari kebenaran. Itu sudah diangkat. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW bersih, tidak ada potensi untuk melakukan perbuatan syirik dan kufur. Nah, ini bentuk kemaksuman yang kedua, maksum dari perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, maksum dari perbuatan dusta. Ya. Maksum dari perbuatan dusta. Ini hampir serupa sebagaimana yang kita sebutkan di awal. Ya, sebagaimana yang di awal. Hadis yang menunjukkan hal itu adalah kisah pada saat Nabi SAW ingin menyampaikan atau berdakwah yang pertama kali secara terang-terangan. Beliau naik ke sebuah bukit, beliau kumpulkan masyarakat Quraisy, kemudian beliau naik ke sebuah bukit dan mengatakan, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira 'alaikum an kuntum musaddiqiyya. Bagaimana tanggapan kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang lembah ini terdapat khail, pasukan berkuda yang siap menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya. Apa kalian membenarkanku? Apakah kalian mempercayaiku? Jawab mereka, ma jarabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapatimu kecuali jujur. Ini bentuk kemaksuman Nabi. Nabi SAW senantiasa jujur. Beliau sudah dikenal jujur sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, terlebih lagi pada saat sudah diangkat. Ya. Terutama dalam hal menyampaikan wahyu. Kemudian yang keempat, bentuk kemaksuman Nabi SAW yang lainnya adalah beliau SAW maksum dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Dalil menunjukkan hal tersebut adalah yang pertama dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Orang yang berbuat dosa tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Orang yang berbuat dosa-dosa tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala nyatakan berada di akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah hamba dan rasul yang paling takut
dan paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak berbuat dosa besar. Beliau maksum dari yang namanya perbuatan dosa besar. Baik. Timbul pertanyaan, lantas bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Setelah kita mengetahui bahwa Nabi SAW maksum dari apa? Kesalahan dalam menyampaikan risalah. Maksum dari perbuatan syirik, perbuatan kufur. Yang ketiga, maksum dari berdusta. Yang keempat, maksum dari berbuat dosa besar. Dengan dalil yang sudah kita sampaikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Ya, bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Apakah Nabi SAW pernah berbuat dosa kecil? Wallahu ta'ala bisawab. Para ulama menyebutkan annal khata'a yaqa'u minhu sallallahu alaihi wasallam fiha. Kesalahan kecil terjadi dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama, ya. Kesalahan kecil terjadi dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada ketentuan-ketentuan kesalahan kecil apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dosa-dosa kecil secara mutlak sebagaimana yang sering kali kita lakukan? Dosa kecil yang kita kerjakan karena nafsu, dosa kecil yang kita kerjakan karena hasrat yang membara dalam diri yang akhirnya kita kerjakan, apakah seperti itu? Atau seperti apa? Dosa kecil yang, atau kesalahan kecil, mungkin lebih tepat kita katakan kesalahan kecil yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, aktsar ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan, nah, ada kesalahan kecil yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada hal-hal yang mereka kaitkan dengan kesalahan tersebut. Yang pertama, anna Allah Ta'ala la yuqirruhu ala khata' bal yuwajjihu lil haqq. Allah Ta'ala, meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuat kesalahan, Allah Ta'ala tidak membiarkan Nabi SAW berbuat kesalahan tersebut. Allah Ta'ala langsung segera mengarahkannya, membimbingnya kepada kebenaran. Jadi meskipun Nabi SAW pernah melakukan kesalahan kecil, namun Allah Ta'ala segera dan langsung mengarahkannya kepada kebenaran. Nah, ini poin pertama yang kaitannya dengan kesalahan kecil yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cukup? Tidak. Antara satu poin dengan poin-poin yang lain saling berkaitan. Yang kedua, annal khata' yaqa' minhu sallallahu alaihi wasallam ijtihadan la ta'ammudan. Kemudian yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atas dasar ijtihad, bukan atas dasar kesengajaan, tapi atas dasar ijtihad. Ya. Walidzalika la yusamma ma'siyah. Oleh karena itu, kesalahan yang beliau lakukan tidak disebut sebagai maksiat dan dosa. Maka ketika dia mengatakan, oh, Nabi berbuat dosa juga? Enggak. Nabi tidak pernah berbuat dosa. Tapi jika yang dimaksud adalah kesalahan, iya. Dan kesalahan ini atas dasar ijtihad dengan tujuan yang mulia. Ada tujuan, ada niatan yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tujuan untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Tapi ijtihad beliau keliru, dan itu bukan atas dasar kesengajaan, tapi karena ijtihad. Ya. Nah, sekali lagi, tidak boleh seseorang mengatakan Nabi pernah berbuat dosa. Dan itu salah satu bentuk su'ul adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dikatakan ada kesalahan, langsung segera dikaitkan dengan apa? Atas dasar ijtihad untuk suatu tujuan yang mulia, seperti berdakwah. Maka itu poin yang kedua. Jadi kesalahan ini didasari sebuah ijtihad untuk suatu tujuan mulia, bukan karena kesengajaan. Kemudian yang ketiga, anna ma yaqa' minhu min hadzal qabil laisa mimma yaqdahu fi haqqihi aw yanqus min qadrihi wa manzilatihi. Kesalahan yang Nabi SAW melakukan bukan kesalahan yang bisa mengurangi haibah dan kewibawaan beliau.
bukan kesalahan tersebut. Berbeda halnya dengan dosa yang kita lakukan, dosa kecil yang kita kerjakan, yaitu dosa-dosa yang bisa mengurangi haibah, bisa menghilangkan haibah bahkan, meskipun memang bukan termasuk dosa besar. Apa perbedaan dosa besar, dosa kecil? Dosa yang dilakukan hamba apabila terdapat ancaman, laknat, siksa kubur atau siksa neraka, maka diketahui itu adalah dosa besar. Akan tetapi ketika ada perbuatan yang terlarang tidak dikaitkan dengan hal tersebut, maka itu dosa kecil. Maka ada kitab dosa-dosa besar, sehingga ketika ada dosa selain daripada yang disebutkan, maka itu dosa kecil. Nah, kesalahan yang kita fahami, yang wajib kita yakini, ketika ada kesalahan tidak disebut sebagai dosa. Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak disebut sebagai dosa. Dan juga kesalahan tersebut sama sekali tidak mengurangi haibah beliau. Maka dari itu kita katakan kesalahan yang dilakukan itu atas dasar ijtihad dan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Sehingga kesalahannya sama sekali tidak mempengaruhi haibah, kewibawaan beliau, kedudukan beliau sebagai seorang nabi. Apa contohnya? Contohnya pada saat beliau salah dalam berijtihad saat menyebarkan dakwah, sampai Allah Ta'ala turunkan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saat itu Nabi SAW sedang fokus untuk mendakwahi para pembesar-pembesar orang-orang kafir. Dengan ijtihad, jika sekiranya mereka masuk Islam, maka akan sangat mudah dakwah Islam tersebar. Sehingga pada saat ada orang yang buta datang kepada Nabi SAW ingin bertanya tentang agama, Nabi SAW abaikan. Nah, lihat apa ini lagi sedang fokus mendakwahi orang, ceramah dengan orang yang diharapkan keislamannya. Dan kalau masuk Islam, ini besar dampaknya, besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Datang yang buta, tanya agama. Ya mungkin sebabnya karena nggak tahu, yang namanya juga buta. Yang gambaran sederhananya gini, ada ustadz kita yang sedang ngobrol dengan satu tokoh atau dua tokoh, yang diharapkan tokoh-tokoh ini bisa kenal Islam dengan baik, ya. Tokoh ini bisa tahu apa itu sunnah. Tiba-tiba ujung-ujung ada yang datang bertanya tentang sesuatu permasalahan agama. Ini kondisinya kurang pas. Ada misi yang dibawa oleh saat ini. Gambarnya seperti itulah. Makanya saat itu Nabi SAW ambil ijtihad untuk mengabaikan yang buta ini dan tetap fokus kepada yang sedang didakwahi. Namun itu sebuah kesalahan. Sehingga Allah Ta'ala tegur melalui firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tapi kesalahan itu apakah mengurangi haibah beliau? Mengurangi kewibawaan beliau? Tidak sama sekali. Karena tujuan mulia. Dan ini salah satu contoh dan bukti bahwa kesalahan beliau tidak disebut sebagai dosa. Karena dorongannya atau sebabnya bukan nafsu, bukan hasrat untuk menggapai dunia, untuk menggapai hal-hal yang diinginkan oleh nafsu manusia, tapi untuk berdakwah. Makanya dasarnya adalah ijtihad. Jadi beliau berijtihad agar dakwah ini tersebar dengan mudah. Maka sekali lagi, meskipun ada kesalahan, namun kesalahan yang beliau SAW lakukan tidak sama sekali mengurangi haibah beliau. Sama sekali tidak mengurangi haibah beliau. Kemudian yang keempat, meskipun ada kesalahan, anna taubata hasilatun min hadzal khata'. Meskipun demikian, Nabi SAW pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa istighfarnya Nabi SAW sangat banyak, setiap harinya 70 sampai 100 kali istighfar. Yang sudah mendapatkan jaminan surga, yang sudah mendapatkan jaminan dosa-dosa yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Ta'ala. Namun meski demikian, Allah Ta'ala atau Nabi SAW tetap terus beristighfar, terus memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dan
Tahadits sekalian Allah jami'an. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana para nabi terus menerus beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun dengan kemaksumannya, meskipun dengan keterjagaannya, mungkin ada kesalahan yang beliau sesali dalam hidup sehingga tidak pernah berhenti terus berdoa. Salah satu contoh perkataan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya yang berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala, surah Al-A'raf ayat 23, faqala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Beliau bersama istrinya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah berdoa dalam surat Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang tidak aku mengetahui, tidak aku ketahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan terhadapku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh juga berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni. Dan ucapan tersebut itu disebabkan karena beliau meminta kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya di saat anaknya sudah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika terjadinya banjir besar yang menenggelamkan seluruh umat manusia, anaknya, putranya Kan'an tidak ingin ikut bersama ayahnya, dan dia mengatakan, sa'awi ila jabil ya'simuni minal ma', aku akan naik ke sebuah bukit yang akan melindungiku dari air, dari banjir. Kata Nabi Nuh, la 'asimal yawm min amrillah, tidak ada bisa menjaga seorang dari azab Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika dia binasa, maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memberikan ampunan kepadanya. Disitulah Allah mengatakan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya ia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan keselamatan. Innahu amalun ghairu salih, sungguhnya ia perbuatan yang tidak baik. Ya. Fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm, maka jangan kau minta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku berwasiat kepadamu supaya tidak termasuk orang-orang yang jahil. Maka saat itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kesalahannya bukan karena nafsu, tapi karena kasih sayang seorang ayah kepada putranya, kepada anaknya, agar ia selamat. Kemudian juga ada permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Rabb, kami berilah ampunan kepadaku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang beriman pada hari terjadinya hisab atau pada hari kiamat. Wallazi aqra'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dia juga berkata, yang amat ku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ada kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan para ulama menyebutkan dalam kitab Aisarut Tafasir, kesalahan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya, beliau pernah mengatakan sakit di saat beliau diajak oleh kaumnya, diajak keluar dari negerinya untuk merayakan hari raya mereka. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya sakit. Padahal pada dasarnya beliau sedang tidak berdusta. Beliau melakukan tauriyah. Beliau tidak sedang sakit fisik. Yang disangka oleh kaumnya sedang sakit fisik sehingga beliau tidak ikut. Tapi ada rasa sakit yang lebih buruk dibandingkan rasa sakit fisik, yaitu sakit melihat kesyirikan terjadi. Maka dari itu beliau bertahan. Dan mengucapkan kata tauriyah tersebut. Namun
itu satu hal yang dipandang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah kesalahan besar. Padahal itu sebuah ijtihad untuk sebuah kemaslahatan. Dan kemudian juga beliau merasa dosa atas ucapannya yang berbunyi ketika dituduh, engkau yang menghancurkan patung-patung ini ya? Enggak, tapi yang menghancurkan adalah patung yang paling besar ini. Dan ucapan itu sebenarnya tidak niatkan untuk sebagai dusta, tapi untuk menyadarkan. Karena itu ucapan tidak diinginkan untuk mengelabuhi, tidak diinginkan untuk agar orang-orang ini tertipu, tapi diucapkan agar sadar bahwa apa yang mereka saat ini adalah sebuah penyimpangan, dan akhirnya mereka mendapati hal itu dan mereka terbungkam, tak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Itu dialog antara ia dengan kaumnya yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu pun atas sebuah ijtihad. Tapi Nabi Ibrahim merasa ini sebuah kesalahan, makanya beliau mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan begitu pula ketika dia hadapkan dengan penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim ini suka sekali merebut istri orang. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah, semua negeri ada penguasa zalimnya, suka sekali untuk merebut istri orang. Maka ketika ditanya, apakah ini istrimu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini saudariku. Tentu itu bukan dusta, tapi tauriyah. Karena kita saling bersaudara, meskipun ada pasangan kita, saudara seiman. Tapi beliau rasa itu sebuah kesalahan. Makanya beliau mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana sudah kita sampaikan. Dan demikianlah pelajaran berharga bisa kita ambil dari hal ini adalah jangan pernah meremehkan dosa, jangan pernah meremehkan kemaksiatan. Sekecil apapun harus kita sesali dan harus kita minta pengampunan Allah Azza wa Jalla atasnya. Begitu pula ada kisah Nabi Musa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Ya. Dengan kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Pernah beliau memukul sampai akhirnya tewas. Padahal saat itu tidak disengaja. Karena saat itu ingin menolong orang yang terzalimi di hadapannya. Ya. Nabi Daud alaihissalam juga pernah berdoa, fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab, maka dia mohon ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, dari sinilah kita dapati meskipun para nabi memiliki kemaksuman, tapi mungkin ada kesalahan yang dilakukan. Tapi catatannya kesalahan tadi, kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan dosa. Kesalahan itu muncul karena ijtihad, karena niat yang mulia, kemudian beliau beristihad, ingin menyebarkan Islam, ingin berdakwah, ingin suatu kemaslahatan yang besar. Akhirnya beliau beristihad. Namun ternyata ada kekeliruan di sana. Allah Ta'ala tegur, dan juga kekeliruan tersebut, kesalahan tersebut sama sekali tidak menghilangkan haibah, tidak mengurangi dan menghilangkan haibah beliau. Ya. Maka dari itu kita wajib meyakini kemaksuman Nabi SAW dari hal-hal yang parah, dari kesalahan dalam menyampaikan risalah, dari dosa-dosa besar, kesyirikan, kufuran. Adapun dalam kesalahan kecil mungkin hanya saja ada catatan-catatannya. Langsung mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dan itu bukan sebuah dosa, tapi kesalahan yang didasari sebuah ijtihad, dan kesalahannya tidak mengurangi haibah beliau. Dan meskipun demikian beliau langsung memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Rajab alhamdulillah rahmat ta'ala,
Lau lam ya'idh illa min ma'sumin minaz zalal lam ya'idh an-nas ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahadun li'annahu la ismata li ahadin ba'dah. Seandainya tidak ada yang memberi nasihat kecuali orang yang terjaga dari kesalahan, maka tidak ada seorang pun yang memberi nasihat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada orang yang terbebas dari kesalahan setelah beliau. Ini menunjukkan bahwa yang maksum itu adalah nabi, seorang nabi. Adapun setelahnya nggak masuk, berdosa, berbuat salah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam itu berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tetapi sebaik-baik mereka adalah yang bertobat, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah para hadis sekalian, azallahu kum jami'an. Poin penting dalam kisah atau sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga nabinya baik sebelum diangkat menjadi seorang nabi atau setelah diangkat menjadi seorang nabi sampai beliau wafat atau sampai beliau meninggal dunia. Apa saja hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Yang pertama, bahwa Nabi SAW memiliki karakteristik kemanusiaan yang sempurna. Dia adalah anak muda seperti anak muda lainnya. Dia bersosialisasi dengan masyarakat dan bekerja sama dengannya. Dia merasakan seperti yang dirasakan oleh anak muda yang lainnya. Dan jiwanya memiliki kecenderungan seperti kecenderungan anak muda yang lainnya dalam masalah yang lumrah. Ini poin pertama. Jadi Nabi seorang manusia. Nabi adalah seorang manusia. Dia memiliki karakteristik yang sama, kecenderungan yang sama, tapi yang membedakan, ia terjaga. Siapa menjaganya? Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bagaimana cara kita juga mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla? Caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yazal yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla hadis qudsi. Wa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Dan ketika, kata Allah Azza wa Jalla, aku mencintainya, niscaya aku akan membimbing pendengarannya, yang dengannya dia mendengar, membimbing penglihatannya, yang dengannya dia melihat, membimbing tangannya, yang dengannya dia menyentuh, membimbing kakinya, dengannya dia melangkah. Terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam hadis ketika Nabi SAW berwasiat kepada Ibn Abbas yang masih kecil, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Yang dimaksud dengan menjaga Allah Ta'ala adalah menjaga syariat-syariatnya, menjaga syariat-syariatnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, berusaha untuk mewujudkan dan merealisasikan takwa dengan takwa yang sebenarnya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala akan menjaga kita. Dan penjagaan Allah Azza wa Jalla luas. Harta terjaga, keluarga terjaga, yang paling utama agama terjaga, bahkan terjaga dari binatang buas sekalipun, dari kejahatan-kejahatan, baik dari kalangan manusia, dari kalangan binatang, jin. Pada saat kita menjaga Allah Azza wa Jalla, menjaga agama kita, menjaga perintah Allah Azza wa Jalla, akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ada cerita seorang ustadz di saat beliau diminta untuk meruqyah. Jadi ada satu keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu kemasukan jin. Maka beliau diundang untuk meruqyah. Kata beliau, kita kajian tauhid aja. Jadi nggak ada baca apa. Kita di rumah itu kita kajian tauhid. Kumpulkan semua keluarga, tanam itu kajian tauhid. Untuk memperbaiki akidah, pokok-pokok dasar. Karena ketika seorang hamba semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjaganya. Ya, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjaganya. Dan ini salah satu cara kita membentengi diri dan keluarga. Buat keluarga kita, diri kita dan keluarga kita agar dekat dengan agama. Hidupkan ibadah-ibadah mereka
awasi, bimbing ibadah mereka, anak-anak, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, istri juga seperti itu. Ajak mereka ke masjid, jadikan mereka cinta dengan masjid, musholla, tempat ibadah. Itu menjaga mereka, maka Allah Ta'ala pasti akan menjaga mereka. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Ta'ala telah menjaganya dari segala fenomena yang miring. Selain maksum dengan cara mendapatkan wahyu, juga telah dijaga dari kesalahan yang lainnya. Ini juga bentuk hikmah. Kemudian yang ketiga, dia telah hidup pada masa mudanya dengan akhlak yang terpuji, fitrah yang bersih, jauh dari sentuhan berhala, kemusyrikan dan khurafat, hingga dia tumbuh dan besar dengan suci yang bersih. Ini hikmah dari kisah yang disebut, poin yang disebutkan. Kemudian di antara hikmah yang lainnya, sifat-sifat terpuji yang diberikan oleh Nabi SAW itu erat kaitannya dengan akhlak atau kenabian. Jadi memang Allah Ta'ala sudah membentuk dan mempersiapkan Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi, dijaga. Erat kaitannya dengan keterjagaan atau erat kaitannya dengan kenabian beliau. Kemudian Nasibulis mengatakan, poin ke-6 atau poin ke-5, ulama mengingkari kebenaran riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah menyaksikan masyahid atau pertunjukan-pertunjukan acara orang-orang musyrik bersama mereka. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sempat menyaksikan hal tersebut. Namun riwayat ini ditentang oleh para ulama. Qadhi Iyad mengatakan menolak bahwa Rasulullah SAW telah terlibat dalam kejahilan bersamaan dengan kaumnya melalui pendekatan dalil akal. Dia berkata, sungguhnya Quraisy telah melemparkan segala bentuk rekayasa kepada Nabi kita. Para umat sebelumnya telah mencemooh para nabi dan mereka dengan segala bentuk penghinaan dan penghinaan yang mungkin mereka lakukan. Itu semua kita dapatkan berdasarkan nas dan riwayat yang telah sampai kepada kita. Namun tidak satupun dari bentuk penghinaan yang mereka lemparkan berindikasi mengingatkan para nabi tentang masa lalunya, sehingga para nabi mereka telah pernah melakukan itu kemudian setelah menjadi nabi. Ya, mereka melarangnya, maka pastilah para kaum itu akan mengikutinya kembali. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada usaha dan ada upaya untuk menurunkan kewibawaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan kepercayaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu satu-satunya cara yang paling jitu untuk menghalangi, untuk mencegah tersebarnya sebuah ideologi atau sebuah pemikiran. Jadi misalkan ketika ada pendatang ini seorang guru atau seorang ustadz atau tokoh agama. Nah, cara paling tepat untuk menghalangi dakwahnya bukan dengan dihalang-halangi ketika mau menyampaikan sesuatu, dicegah, enggak. Tapi cara yang paling gitu, dan itu cara orang jahiliyah, adalah dengan menghilangkan kepercayaan para pengikut dari dirinya. Kalau sudah hilang kepercayaannya, ya sudah. Mau beliau berkuar-kuar bagaimanapun, ya akan dipercaya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, menisbatkan berbagai macam keburukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, pembahasan tentang kemaksuman yang harus senantiasa kita jaga. Kita sampaikan bahwa Nabi SAW itu terjaga, maksum, tidak pernah berbuat keliru dalam hal menyampaikan agama ini. Maka apa saja yang datang dari beliau hendaklah kita terima dengan penerimaan yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ini saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang kedua, sejarah perjalanan Nabi SAW dari kenabian hingga hijrah ke Habasyah. Ini kita mulai dari perjalanan Nabi SAW saat beliau sudah diangkat menjadi seorang
Nabi sampai hijrah ke Habasyah. Banyak kisah-kisah yang menarik dan tentunya banyak pula pelajaran yang bisa kita ambil dalam hidup kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan kami persilahkan sebelum kita tutup. Tidak ada, kita cukupkan sekian. Jazakumullah khairan atas istima' dan perhatian yang diberikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Allah menerima amalan ibadah kita menjadi pemberat timbangan kebaikan dan sebab untuk masuk dalam surganya. Allahumma amin. Demikian kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.